Jika kalian sekarang di posisi yang menyeramkan, terhimpit kebutuhan, ditambah lagi dengan banyaknya tagihan, gunakan seluruh kemampuan otak dan pikiranmu, selaraskan dengan hati dan perasaan. Ingatlah, uang itu bisa dicari, tapi susah. Selamat datang di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Arey. Aku diikutin sampai rumah, Mas. Apalagi pas aku lihat wajahnya itu seram, pucat, Mas. Begitu kata seorang cewek yang duduk berada di depanku. Ya, Anita adalah salah seorang pekerja di sebuah agen distributor barang-barang kebutuhan pokok. Dia bekerja sebagai admin sekaligus bagian penerima barang. Sore itu hujan turun sangat deras sekali. Aku yang baru saja menyelesaikan pekerjaanku mengirim barang ke tempat itu, sengaja beristirahat dengan beberapa teman yang lain. Hari Sabtu sore sekitar jam 5. Semuanya sebenarnya mau pulang, termasuk Anita dan beberapa temannya lain. Tapi gara-gara terhalang hujan, kita tidak sengaja akhirnya berkumpul di teras toko itu, sembari mengobrol, menceritakan tentang pekerjaannya masing-masing. Entah kenapa waktu itu cerita menjadi sebuah pengalaman horor yang dialami oleh Anita. Aku dan Anita ini sebenarnya sudah kenal cukup lama, ketika dia sebelumnya bekerja di sebuah agen yang lebih besar di kota itu, tapi di tempat lain. Pada waktu itu aku bertanya, kenapa kamu pindah ke tempat ini, Nit? Bukannya gajinya lebih besar di sana? Nah, waktu itu akhirnya si Nita ini bercerita tentang alasannya. Bukan karena tempatnya kurang nyaman atau gajinya kurang besar atau bosnya yang gak enak, tapi ada satu masalah, sebuah kejadian yang membuat dia keluar dari pekerjaannya waktu itu. Anita pun menceritakan pengalamannya itu di hadapanku dan beberapa teman yang lain, untuk mengisi waktu ketika kita menunggu hujan reda. Nah, semuanya berawal pada suatu malam. Waktu itu Nita yang ditugaskan sebagai penerima barang sudah menyelesaikan pekerjaannya sejak sore hari. Tak ada lagi jadwal barang masuk waktu itu. Dia juga merangkap sebagai bagian administrasi untuk menginput data-data pembelian, sekaligus menginput data pembayaran untuk hari berikutnya. Sore itu dia sebenarnya lelah, karena dia bercerita waktu itu dia sedang datang bulan. Emosinya terkuras karena tidak stabil. Tapi yang membuat dia tidak tenang pada hari itu adalah dia tidak bisa melaksanakan ibadah sholat seperti biasanya. Ketika mau beranjak pulang sekitar jam 5:30 sore, tiba-tiba Mbak Sri, dia adalah kepala administrasi di tempat kerja itu, dia meminta bantuan Anita untuk membantu mengerjakan penginputan data serta melakukan input untuk pembayaran di hari esoknya. Nah, mau tidak mau Anita akhirnya menuruti Mbak Sri ini. Mereka akhirnya bekerja lembur di malam itu. Sebuah tempat kerja atau gedung dengan 3 lantai. Lantai bawah untuk display barang. Lantai 2 merupakan tempat kantor administrasi. Sedangkan lantai 3
hanya ada satu ruangan yang biasanya digunakan untuk pemilik tempat itu bekerja atau sekedar beristirahat. Nah, Mbak Sri dan Nita ini berada di lantai 2. Tempatnya sangat cukup luas. Ada beberapa meja di situ. Tapi untuk malam itu hanya mereka berdua yang bekerja. Mbak Sri berada di dalam di satu ruangan, sedangkan Anita berada di sebuah meja di samping tangga menuju ke bawah untuk ke lantai 1 dan tangga menuju ke atas di lantai 2. Ada satu bangunan lagi di samping tempat itu, sebuah bangunan satu lantai yang cukup luas, berupa gudang tempat menyimpan semua stok-stok barang yang baru diterima atau yang akan mau dikirim. Biasanya ada 2 penjaga atau petugas yang bekerja menjaga gudang itu di malam hari. Tapi hari itu tidak ada. Jadi otomatis di tempat itu hanya mereka berdua yang bekerja. Suasana sangat sunyi karena mereka harus menghadap ke komputer masing-masing. Tak ada lagi percakapan, apalagi jarak antara Mbak Sri dan Anita ini dipisahkan oleh sebuah pintu dengan ruangan yang berbeda. Tak ada yang aneh awalnya, apalagi Nita sudah hampir 1 tahun bekerja di tempat itu. Beberapa kali juga dia melakukan pekerjaan lembur. Jam menginjak sekitar jam 8:30 malam menurut Nita waktu itu. Tapi pekerjaan juga tak kunjung selesai. Justru masih banyak yang harus dia kerjakan. Dia berpikir mungkin baru jam 11 malam dia menyelesaikan tugasnya ini. Perasaan lelah, ngantuk bercampur jadi satu waktu itu. Tiba-tiba Nita mau ke kamar mandi. Tanpa dia pamit kepada Mbak Sri, dia menuju ke lantai 1. Di ujung paling belakang ada sebuah kamar mandi. Di situ Anita masuk. Belum beberapa lama dia berada di kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Anita hanya menjawab, "Sebentar, tunggu Mbak. Aku bentar lagi keluar." Dia mengira kalau Mbak Sri mau juga menggunakan kamar mandi itu. Kemudian Nita membuka pintu kamar mandi itu, tapi dia tidak melihat siapa-siapa. Kemudian dia naik lagi. Di situ dia masih melihat Mbak Sri sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya di ruangannya. Nita masuk dengan pelan sambil bertanya kepada Mbak Sri, "Mbak, tadi Mbak ngetuk pintu kamar mandi di bawah kah? Kamu ini ada aja Nit. Aku lu sibuk ngerjain ini belum selesai. Mungkin kamu salah dengar. Ayo cepat kerjakan, ini sudah malam." Nita pun tak menjawab. Dia masih heran. Apa Mbak Sri mengerjainya? Tapi itu bukan sifat dari seniornya. Ya, dia tak ambil pusing dan kembali lagi mengerjakan pekerjaan itu. Pekerjaan hampir selesai. Waktunya sudah jam 10 lebih. Nita yang masih berada di depan komputernya tiba-tiba melihat sebuah kursi yang ada di depannya bergerak. Dia melihat itu dengan jelas. Ada perasaan sedikit takut dan merinding waktu itu. Dia merasa bukan hanya ada dia dan Mbak Sri di tempat itu. Pekerjaannya pun akhirnya selesai. Dia buru-buru memanggil Mbak Sri. Nah, waktu itu akhirnya Mbak Sri pun mengajak Nita pulang. Mereka berdua turun dengan hati-hati dan pelan-pelan melewati tempat display. Sekelebat bayangan lewat di samping rak-rak barang-barang di situ. Tapi Nita hanya sekedar meliriknya saja, karena dia melihat ekspresi Mbak Sri tidak melakukan apa-apa, berarti dia tidak melihatnya. Akhirnya pintu utama ditutup. Ketika Nita mengunci gerbang itu, dia seperti melihat ada sosok
di balik jendela. Sosok itu hanya diam dan memandangi mereka. Perasaan Nita campur aduk waktu itu. Dia merasa sangat aneh pada malam itu. Mbak Sri mengambil motornya. Karena mereka berbeda jalur, jadi mereka pulang sendiri-sendiri. Hari itu Nita tidak membawa motor karena dibawa adiknya yang bekerja di sebuah restoran di tempat lain. Tapi angkot di situ sangat banyak sekali. Apalagi kadang-kadang sampai malam mereka masih beroperasi. Mbak Sri masih menunggu Nita sampai dia dapat angkot. Tak lama kemudian ada angkot lewat. Di dalam angkot itu terlihat ada bapak supir dan satu orang penumpang yang berada duduk di paling belakang. Nita pun masuk. Dia duduk di tengah, sedangkan Mbak Sri berlalu pergi. Setelah itu tak lama kemudian penumpang yang paling belakang turun. Hanya tinggal ada mereka berdua. Jarak rumah Nita sekitar hampir 7 kilo dari tempat kerjanya. Cukup lumayan jauh. Nah, ketika Nita sampai di depan gang masuk ke kontrakannya, dia turun. Dia menyodorkan uang sebesar 10.000. Tapi bapak supir bilang ke Anita, "Mbak, ya kurang ini. Masa cuma 10.000?" Anita pun kaget. Biasanya kan ongkosnya segitu, Mbak. Iya, kalau mbaknya sendiri. Tapi temennya itu. Loh, temen yang mana, Mbak? Pak, aku kan sendiri. Yang orang tadi kan juga sudah bayar. Itu temennya Mbak yang duduk di belakang tadi. Mbak kan naik berdua. Itu tadi temannya turun duluan. Masa mbaknya nggak mau bayar? Nah, sempat terjadi perdebatan di situ. Tapi Nita menganggap supir ini cuma mengada-ngada untuk mendapatkan bayaran lebih. Akhirnya dengan jengkel, Nita pun memberikan uang 10.000 lagi. Setelah itu dia berjalan pulang. Ketika berjalan pulang, dia sempat berpapasan dengan salah seorang tetangganya. Seorang bapak-bapak yang mau berangkat bekerja di sebuah pabrik. Karena menurutnya waktu itu shift malam. Bapak itu bekerja sebagai security. Sangat kenal dekat dengan si Nita karena mereka bertetangga sudah cukup lama. Nita pun menyapa, "Pak, mau berangkat kerja kah?" "Oh iya, Dek Nita. Ini sudah kemalaman sebenarnya. Males kalau jam segini." "Loh, tumben kok ada temennya?" Nita pun hanya bengong. Dia sempat bertanya kepada bapak itu, "Teman yang mana, Pak?" "Itu sampingnya Mbak Nita. Mau nginep di rumahnya kan?" "Ya sudah, hati-hati. Bapak berangkat dulu. Nanti keburu telat." Nah, si Nita ini tambah penasaran. Kenapa sih orang-orang bilang aku ada temennya, padahal hari ini aku kan sendiri pulang. Perasaan ngantuk campur lelah membuat Nita tak memperdulikan mereka. Dia berjalan ketika melewati sebuah lorong yang sepi. Nita ini mencium sebuah bau yang tak seperti biasanya. Entah apa yang digambarkan waktu itu, seperti bunga melati atau bunga kenanga. Dia lupa dengan aromanya, tapi masih ingat dengan bau itu, seperti bau sebuah bunga. Tak lama kemudian terdengar suara seperti langkah kaki mengikutinya. Sangat jelas. Dan ketika Anita menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Dia langsung berhadapan tatap muka dengan sosok wanita yang wajahnya sangat pucat. Nita ketakutan. Dia berlari berbalik menuju ke rumahnya. Nah, baru beberapa langkah, Nita yang masih ketakutan ini menoleh lagi ke belakang, walaupun sambil melirik dan sosok itu sudah tidak ada.
Tak berapa lama kemudian dia sampai di depan kontrakannya. Dia menggedor-gedor pintunya. Adiknya yang kaget langsung membuka pintu itu. Kemudian dia bertanya kepada kakaknya, "Kenapa Mbak Nita? Kenapa?" "Enggak apa-apa, Dik. Ayo cepat masuk. Tutup pintunya. Mbak kecapean." Kemudian Nita pun masuk ke rumah. Malam itu dia tidak menceritakan apapun kepada adiknya. Dia hanya meminta untuk ditemani ketika dia ke kamar mandi. Setelah itu dia istirahat. Keesokan harinya, Nita masih bekerja seperti biasanya. Dia tidak menceritakan kejadian tadi malam kepada siapapun, termasuk Mbak Sri. Tapi apesnya, malam itu dia harus lembur lagi. Mau tidak mau dia harus menyelesaikan tugasnya, karena Mbak Sri memintanya secara langsung untuk membantunya. Nah, malam itu mereka bekerja di satu ruangan di tempat Mbak Sri, mengerjakan di satu komputer. Setelah beberapa lama, karena tugasnya tidak begitu banyak, Nita yakin ini tidak akan sampai malam. Tapi waktu itu menunjukkan jam 8 malam. Mbak Sri mau turun. Ada urusan di gudang karena waktu itu ada 2 orang yang berjaga di sana. Anita disuruh menggantikan posisi Mbak Sri menginput beberapa data pembelian tadi siang. Nita sendirian di ruangan itu. Tapi waktu itu berbeda, dia tidak merasakan apapun. Belum beberapa lama Mbak Sri turun, tiba-tiba terdengar suara seperti barang-barang itu jatuh. Nita langsung berdiri menuju ke arah tangga, karena dia takut ada sesuatu yang terjadi pada Mbak Sri. Tapi baru saja Nita berjalan, dia berada di pertengahan tangga antara turun lantai bawah dan turun dan naik ke lantai atas. Di situ tiba-tiba Anita melihat ada sosok wanita sangat jelas sekali berada di tangga dengan melihat ke arah Anita. Sosok itu terus memandanginya. Anita tahu itu bukan manusia, walaupun dia sempat melihat kakinya menapakkan ke tangga itu. Anita menjerit. Dia ketakutan dan menutup wajahnya. Tak beberapa lama datang Mbak Sri dengan tergesa-gesa, ditemani oleh seorang laki-laki bernama Bagas. Bagas adalah penjaga gudang yang bertugas pada malam itu. Dia sempat bertanya kepada Anita, "Kenapa, Nit? Kenapa? Itu Mbak, di tangga tadi ada hantu atau aku gak tahu apa. Dia wanita, Mbak. Dia terus memandangiku." "Ya sudah, Nit, ya sudah. Sudah gak usah dilihat, sudah gak ada apa-apa. Sekarang kamu di sini aja. Mbak mau matikan komputer, setelah itu kita pulang. Bagas, kamu temani Anita. Mbak mau ngambil tas dulu di ruangan." Kemudian Mbak Sri ini masuk ke dalam ruangannya. Dia mengambil tas dan menyimpan beberapa data pekerjaannya tadi. Setelah itu mematikan komputer. Kemudian mengajak Anita dan Bagas ini untuk turun. Setelah itu Bagas menutup semua pintu tempat itu. Nah, waktu itu Mbak Sri berpesan kepada Bagas, "Ini mumpung belum malam, Gas, tolong kamu antarkan Anita. Mbak juga mau pulang. Sudah lupakanlah kejadian tadi. Anggap aja gangguan kecil, atau mungkin penghuninya tidak mau kita bekerja lembur, atau mungkin kita secara gak sengaja mengganggu mereka. Sudah, lupakan saja. Sekarang kamu biar diantar Bagas sampai rumah. Setelah itu kamu istirahat." Nah, Mbak Sri pun berlanjut pulang. Bagas mengambil motor dan mengantar Anita. Di perjalanan, Bagas sempat bercerita kepada Anita tentang kejadian yang dia alami. Kalau sebenarnya memang ada sosok cewek, mungkin sekitar berusia 17 atau 18 tahun. Dia yang bekerja di situ lebih lama menceritakan kejadian itu. Bukan hanya Anita saja yang sudah pernah melihat sosok itu. Dia dan 2 temannya pada suatu malam ketika mereka menata barang di gudang,
tiba-tiba terdengar suara cekikian, suara tertawa wanita yang melengking. Nah, suara itu berada di gudang itu. Mereka sebenarnya ketakutan, tapi mereka terus melakukan pekerjaan di malam itu. Tapi semuanya berakhir ketika salah seorang teman Bagas ini melihat ada sosok wanita sedang duduk di rak barang yang paling atas. Dan sosoknya pasti sama seperti yang diceritakan Anita. Mungkin dia tidak suka kalau ada pekerjaan di malam hari. Nah, Bagas ini pernah mendengar kalau sosok wanita itu adalah anak dari pemilik tempat itu sebelumnya. Mereka dulu tinggal di lantai 3. Nah, menurut kabar, wanita itu meninggal karena sakit waktu itu. Nah, setelah itu tak lama kemudian mereka sampai di rumahnya. Bagas pun langsung pamit pulang. Keteguran menurut mitos orang sini ketika seseorang secara tidak sengaja melihat sosok gaib atau makhluk halus. Ketika fisik dan mentalnya tidak kuat, dia akan mengalami sebuah sakit. Itu yang dirasakan Anita malam itu. Semalaman dia demam. Dan beruntung malam itu dia ditemani oleh adiknya, dirawat. Keesokan harinya pun dia belum bisa masuk kerja. Dia hanya mengabari Mbak Sri tentang keadaannya. Mbak Sri pun sempat khawatir dan mengizinkan Anita untuk istirahat beberapa hari. Nah, setelah 3 hari berikutnya, Anita ini sudah sembuh. Dia langsung menuju ke kantor tempatnya bekerja. Waktu itu dia langsung menemui Mbak Sri untuk diantarkan kepada pemilik tempat itu. Hari itu dia resign dengan alasan dia sudah keterima di sebuah tempat kerja yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah itu Nita sempat berbicara kepada Mbak Sri dan Bagas untuk tidak pernah menceritakan tentang sesuatu yang dialami waktu itu. Dia cuma takut nanti ketika ada pegawai lain jadi nggak berani lembur. Mbak Sri pun sebenarnya cukup menyesali atas keputusannya Nita karena kedekatan mereka dan kecocokannya mereka. Tapi semua itu dimaklumi oleh Mbak Sri karena Nita juga butuh kenyamanan dalam bekerja. Nah, itulah cerita dari Anita, salah seorang teman yang bekerja sebagai admin di sebuah distributor besar bahan-bahan pokok. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa dunia kerja itu memang keras. Kita harus beradaptasi dengan keadaan, tuntutan, dan gangguan. Semuanya hanya tentang untuk mencari nafkah. Sehat selalu buat semua pejuang rupiah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen, subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.